Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Mulai hari ini, berhentilah membandingkan. Mulailah merayakan langkah kecilmu. Karena di dunia yang selalu menuntut lebih, keberanian untuk bilang cukup adalah kekuatan yang luar biasa. Prinsip ketiga, menolak gangguan. Kadang kita pikir kita sedang hidup, padahal mungkin kita hanya sedang membalas notifikasi. Layar menyala, jemari bergerak, tapi pikiran kemana-mana. Kita bicara dengan seseorang tapi memikirkan pesan yang belum dibalas. Kita sedang makan, tapi sudah merencanakan story. Kita sedang sendiri, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Mungkin tanpa sadar, kita sudah begitu terbiasa terganggu hingga ketenangan terasa mencurigakan. Padahal, seperti yang kita bahas sebelumnya, kehilangan arah bukan hanya soal membandingkan diri, tapi juga soal kehilangan kendali atas perhatian kita sendiri. Coba kamu bayangkan sebuah hari di mana kamu tidak memegang ponsel sejak bangun tidur. Tidak ada notifikasi, tidak ada update, tidak ada suara dari luar. Hanya ada kamu, pikiranmu, dan kesunyian. Apa yang muncul pertama kali bisa jadi kegelisahan, bisa jadi ketakutan, tapi juga bisa jadi kejujuran. Karena di saat seperti itu, tak ada lagi topeng yang bisa kamu pakai. Tak ada lagi gangguan yang bisa jadi alasan. Yang tersisa hanyalah kamu dan dirimu yang sebenarnya. Dunia hari ini bukan sekadar ramai. Ia bising, ia mendesak, ia memaksa masuk bahkan saat kita tidak membuka pintu. Tapi apakah semua suara pantas didengarkan? Apakah semua yang masuk layak diproses? Kita sering merasa harus ikut, takut ketinggalan, takut tidak relevan. Tapi bisa jadi yang kita kejar bukan momen, melainkan rasa aman semu bahwa kita masih terhubung. Padahal, koneksi yang terlalu banyak justru bisa membuat kita kehilangan koneksi paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa multitasking yang sering kita banggakan sebenarnya menurunkan kualitas kerja otak. Kita kehilangan fokus, mudah lelah, dan merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Dopamin dari like dan scroll menciptakan ilusi bahwa kita produktif. Padahal kita hanya terpecah. Dan dalam jangka panjang, kerusakan itu tak selalu terlihat. Tapi ia merayap, pelan. Hingga tiba-tiba, kita tidak tahu lagi bagaimana rasanya benar-benar hadir dalam satu hal. Lalu, ketika kita mencoba mundur, sedikit saja, apa yang terjadi? Bisa jadi kamu dicap antisosial, atau sombong, atau sok sibuk. Padahal kamu hanya sedang mencoba melindungi ruang paling berharga dalam hidupmu. Perhatianmu. Dalam sistem sosial yang menuntut kita untuk selalu ada, menyendiri seringkali disalahpahami sebagai pelarian. Tapi bukankah pelarian itu justru saat kita tidak berani menghadapi diri sendiri? Menolak gangguan bukan berarti mengasingkan diri, tapi tentang memilih siapa dan apa yang pantas berada di dalam lingkaran perhatian kita. Dan itu bukan tindakan egois, itu tindakan bertanggung jawab. Gangguan tidak hanya datang dalam bentuk digital, bisa juga berupa ekspektasi, rutinitas kosong, percakapan yang tidak perlu, atau bahkan kebiasaan yang terus kita ulang hanya karena takut dianggap berbeda. Pernah nggak kamu menolak ajakan nongkrong hanya karena ingin istirahat, lalu merasa bersalah seharian? Atau kamu diam saja di ruang kerja karena tidak ingin ikut gosip, tapi akhirnya dianggap tidak ramah? Ya, dunia ini punya standar sendiri untuk normal. Dan ketika kamu memilih diam, dunia akan berisik karenanya. Tapi pertanyaannya bukan, apa kata mereka? Pertanyaannya adalah, apa kabar dirimu? Mungkin kita perlu belajar membedakan antara aktif dan sibuk, antara responsif dan reaktif, antara terhubung dan terseret,
Karena tidak semua kehadiran itu bermakna. Tidak semua percakapan itu perlu. Tidak semua momen itu harus kamu ikuti. Dan satu hal yang sering dilupakan, ketenangan tidak pernah datang dari luar. Ketenangan adalah keputusan yang kita buat saat memilih fokus. Saat kita tahu bahwa tidak semua hal butuh reaksi. Tidak semua gangguan butuh perhatian. Bahkan dalam psikologi, konsep filter kognitif menjelaskan bahwa kita tidak bisa memproses semua informasi sekaligus. Kita harus memilih mana yang penting, mana yang berharga, mana yang layak masuk. Dan itu tugas kita, bukan tugas algoritma, bukan tugas budaya, bukan tugas orang-orang sekitar. Kita sendiri yang menentukan sejauh apa kita membuka pintu untuk dunia. Maka, kalau hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan tubuhmu yang letih, tapi fokusmu yang terseret kemana-mana. Energi mentalmu yang terkikis oleh hal-hal yang seharusnya tak penting. Coba buat satu ruang. Kecil saja. Mungkin 1 jam tanpa notifikasi. Mungkin 1 malam tanpa distraksi. Mungkin 1 hari di mana kamu hanya memilih 1 hal untuk diselesaikan. Bukan karena kamu ingin jadi super produktif, tapi karena kamu ingin mendengarkan lagi. Siapa sebenarnya kamu di balik semua kebisingan itu? Bisa jadi, kamu akan temukan hal-hal yang selama ini hilang. Mimpi yang pernah kamu pendam, keinginan yang pernah kamu tunda, atau rasa damai yang selama ini kamu pikir sudah tidak ada. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa kamu berubah? Kamu bisa jawab, aku tidak berubah. Aku hanya sedang belajar menjadi diriku yang sebenarnya, tanpa semua gangguan itu. Dan siapa tahu, dengan memberi ruang pada dirimu, kamu juga sedang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena di dunia yang terus meneriakkan, lihat aku, mungkin yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berkata pelan, aku ingin melihat ke dalam. Prinsip keempat, mengutamakan progres daripada kesempurnaan. Ada kalanya, alasan kita tidak maju. Bukan karena kita tidak tahu harus kemana, tapi karena kita terus menunggu momen yang sempurna. Padahal, bisa jadi, momen itu memang tidak pernah datang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gangguan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dan kadang, kesempurnaan itu sendiri bisa menjadi salah satu bentuk gangguan yang paling merusak. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Mungkin kamu pernah duduk lama, ingin mulai menulis, menggambar, membangun bisnis kecil, atau sekadar bicara dari hati ke hati. Tapi selalu ada bisikan, belum saatnya, belum cukup bagus, nanti dulu. Dan hari itu pun berlalu. Begitu juga besok. Sampai satu waktu kamu sadar, bukan kurang ide yang membuat kamu stagnan, tapi karena kamu terlalu ingin hasil, akhirnya terlihat sempurna. Sebelum kamu berani memulai langkah pertama. Di dunia yang terlalu cepat mengagungkan hasil, wajar kalau kita jadi takut memperlihatkan proses. Wajar kalau kita jadi malu terlihat mencoba. Padahal, tidak ada satupun manusia yang tumbuh tanpa gagal. Satu hal yang sering luput dipahami adalah, tidak ada orang hebat yang langsung hebat sejak awal. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak melihat malam-malam kosong saat mereka hampir menyerah. Kita tidak lihat halaman-halaman yang dibuang. Suara-suara ragu di dalam kepala mereka. Bahkan mungkin air mata yang tak sempat dibagi siapa-siapa. Yang kita lihat adalah puncaknya. Bukan tanjakan panjang yang mereka lalui. Dan yang lebih tragis, kita membandingkan proses kita yang baru 1 langkah dengan puncak orang yang sudah bertahun-tahun berjalan. Itu sebabnya kita jadi ragu pada langkah sendiri. Kita mulai bertanya, kalau hasilku nggak sehebat itu, apa gunanya? Tapi mari kita renungkan ini. Kalau tujuanmu hanya untuk terlihat hebat, maka kamu akan lelah. Karena akan selalu ada yang lebih cepat, lebih cerdas, lebih bersinar. Tapi kalau tujuanmu adalah untuk tumbuh, maka kamu akan berjalan lebih ringan. Karena kamu tidak lagi menunggu sempurna, kamu hanya butuh terus melangkah.
Dalam riset psikologi, perfeksionisme yang tidak sehat terbukti berkaitan dengan kecemasan, depresi, dan bahkan burnout. Hal ini terjadi karena kita menetapkan standar yang mustahil. Kita bukan sekadar ingin berhasil, kita ingin berhasil tanpa cacat, tanpa proses, tanpa celah, tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Dan kita tahu itu. Tapi tetap saja, kita terjebak. Kita sabotasikan diri sendiri. Kita tunda mulai. Kita ulang terus-menerus yang sudah baik, hanya karena kurang keren. Kita ubah lagi hal yang sebenarnya sudah cukup. Kita kurangi kebahagiaan kecil hari ini, hanya karena belum sesuai ekspektasi besar yang kita buat sendiri. Bayangkan jika kamu diberi izin gagal, berkali-kali, tanpa dihakimi. Apa yang akan kamu mulai hari ini? Apa yang selama ini kamu tahan, hanya karena takut terlihat tidak sempurna? Bisa jadi kamu hanya perlu mulai dari yang paling kecil. Satu kalimat, satu gambar, satu langkah. Tidak harus benar, tidak harus luar biasa. Cukup dimulai. Karena dalam filosofi yang membimbing banyak orang besar di dunia, yang membuat hidup berarti bukan puncaknya, tapi kesediaan kita untuk hadir sepenuhnya dalam prosesnya. Satu hal lagi yang perlu diingat. Terkadang kita menolak progres kecil karena merasa itu tidak layak dirayakan. Padahal, bola salju perubahan besar selalu dimulai dari butiran es yang tampaknya remeh. Kita menunda menyapa seseorang karena bingung mau berkata apa. Kita menunda berolahraga karena merasa belum bisa komitmen seminggu penuh. Kita tunda belajar karena takut tidak konsisten. Padahal, 1 menit membaca hari ini lebih baik daripada niat membaca seminggu penuh yang tak pernah jadi. 1 langkah ke depan hari ini akan lebih berdampak dibandingkan 1000 rencana besar yang hanya tinggal di kepala. Tentu, akan ada hari ketika kamu merasa hasilmu tidak cukup bagus. Akan ada komentar yang menyakitkan. Akan ada perasaan ingin berhenti. Dan akan ada saat-saat ketika kamu melihat ke belakang dan bertanya, "Untuk apa semua ini?" Di titik itu, ingat satu hal. Kamu tidak berjalan untuk mengesankan siapapun. Kamu berjalan untuk menemukan dirimu sendiri di tiap langkah. Dan kadang, kamu hanya bisa menemukannya ketika kamu cukup berani untuk salah. Terkadang kita butuh tanya diri sendiri. Apa yang lebih aku takuti? Gagal? Atau tidak pernah mencoba sama sekali? Dan jika kamu merasa dirimu sedang berada di persimpangan, di antara keinginan untuk bergerak dan ketakutan untuk gagal, percayalah, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Tidak ada proses tumbuh yang tidak sakit. Tapi juga tidak ada proses tumbuh yang tidak bermakna. Akhirnya, kamu akan sadar bahwa kesempurnaan yang kamu tunggu-tunggu itu hanya kabut. Ia tidak pernah diam. Semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Tapi progres, ia nyata. Ia bisa kamu rasakan. Kamu bisa menulisnya. Kamu bisa melihatnya. Kamu bisa berdiri di atasnya. Dan dari sanalah kepercayaan diri dibangun. Bukan dari pujian, tapi dari kenyataan bahwa kamu memilih untuk bergerak. Ketika bisa saja kamu memilih diam, maka apapun yang sedang kamu tunda, mungkin ini saatnya berhenti menunggu. Karena bisa jadi, sempurna yang kamu kejar itu cuman alasan terbaik untuk tidak mulai. Dan sekarang kamu tahu kamu lebih berani dari itu. Prinsip kelima, ketangguhan melalui fokus pada diri. Kadang, kita lupa bahwa tidak semua hal di luar sana bisa kita atur. Tapi satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang bagaimana kesempurnaan bisa jadi jebakan, kini kita masuk ke fase yang lebih dalam. Saat dunia tidak selalu memberi apa yang kita butuh, lalu dari mana kita mengambil kekuatan untuk tetap berdiri? Kamu pernah merasa seperti dunia terus menghantammu bertubi-tubi? Saat kamu baru saja mencoba bangkit, lalu satu masalah lain datang. Dan entah kenapa, di saat seperti itu kamu justru makin diam. Bukan karena pasrah,
tapi karena tahu bahwa marah pun tidak mengubah apa-apa. Ketangguhan bukan tentang tidak merasakan sakit,